di Laut Cina Selatan itu ngapain aja, ya kan? Bagaimana mereka berhubungan badan katanya yang disampaikan dengan dari Bu Linda di persidangan itu disampaikan lagi ke saya bahkan lebih secara detail. Adril Fiaripurba dari Adril Fiaripurba Law Firm selaku kuasa hukum untuk 2 orang sekaligus, Ibu Linda Pujastuti dan mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara. Saya pada kutipan Ibu Linda dalam persidangan 1 Maret lalu mengatakan, dan ini mengagetkan publik, saya itu istri sirinya Pak Teddy Minahasa. Biarpun beliau tidak mengakui. Namun di persidangan tidak lama juga Pak Teddy Minahasa langsung membantah. Kami ingin mengklarifikasi. Saya bantah semua pernyataan Linda itu bohong yang mulia, kata Teddy ke majelis hakim. Namun abang sebagai penasihat hukum seminggu kemudian 8 Maret mengatakan dan mengungkapkan fakta yang menguatkan Ibu Linda bahwa mereka sudah menikah siri di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Bisa diceritakan, Bang? Jadi memang terima kasih Bang Dumu sudah diundang ke sini. Jadi memang selang sehari setelah persidangan saya sempatkan waktu karena yang menurut saya itu genting, saya harus langsung ke Rutan Polres Jakarta Barat, ya kan, untuk mengklarifikasi ataupun mengkonfirmasi apa sesungguhnya ceritanya kan gitu. Saya datang ke rutan tersebut, habis itu saya langsung ngomong sama Bu Linda, Bu gimana ceritanya? Kita harus buktikan, saya bilang, karena saya juga baru tahu kenapa Ibu baru cerita sekarang mengenai istri siri. Yang saya tahu kan memang Ibu Linda ini sudah menyampaikan ke saya mengenai Laut Cina Selatan, mereka berhubungan. Itu memang saya sudah tahu, tapi untuk nikah siri saya baru tahu pada saat di persidangan itu. Saya juga terkaget. Walaupun mungkin muka saya biasa aja gitu ya, tapi dalam hati saya, waduh ini luar biasa gitu. Jadi dia menyampaikan di situ bahwa memang sudah nikah di Sukabumi Pelabuhan Ratu setelah turun dari kapal setelah dari Laut Cina Selatan. Berarti tahun sekitar 2019 ya? 2019. Okay. Nah, dia itu katanya berangkat sama Pak Teddy jalan darat ke Sukabumi Pelabuhan Ratu, setelah itu ke masjid yang katanya sudah biasa dikunjungi Pak Teddy. Nah, di situ langsung dia dipaksa untuk syahadat katanya. Kata ini pengakuan dari Bu Linda ya. Karena saat itu Ibu Linda Pak Teddy maunya secara Islam. Pak Teddy maunya nikah secara Islam. Karena Bu Linda kan memang Kristen. Bu Linda Kristen. Nah, Ibu Linda pada saat itu mau aja, nggak ada masalah. Dia langsung syahadat dan sehabis itu langsung menikah secara Islam. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya saya percaya, saya harus percaya karena itu klien saya, ya kan. Dan saya tanya lagi, jadi gini. Walaupun memang saya kan bukan orang yang dekat sebelumnya dengan Bu Linda. Saya baru kenal juga karena perkara ini gitu ya. Tapi satu sisi dia bisa membicarakan faktanya secara detail. Itu menurut saya. Dia bisa membicarakannya contohnya di mana itu. Terus ustadznya namanya Herman, dia kasih tahu. Terus juga di Laut Cina Selatan itu ngapain aja. Ya kan, bagaimana mereka berhubungan badan katanya yang disampaikan dengan dari Bu Linda di persidangan, itu disampaikan lagi ke saya bahkan lebih secara detail. Contohnya dia sampaikan, dia mengetahui mengenai secara spesifik bagian-bagian khusus dari semua diri Pak TM, bagian-bagian khusus. Tubuhnya, ya, gitu ya. Dia bisa ceritakan itu. Termasuk tail halat mungkin. Nah, ya. Kalau tapi kan, jika ada. Ya, memang dibicarakan, tapi saya nggak etis ataupun nggak mungkin bicarakan itu di sini karena memang Bu Linda juga sampein ini off the record katanya. Baik. Jadi dia bisa ceritakan itu dan menurut saya itu detail sekali, bagian-bagian yang diceritakan itu. Makanya saya tidak ada salahnya kita mempercayai apa yang dikatakan Bu Linda. Kita lihat juga dari persidangan dia konsisten kan. Kita lihat juga dan dia bilang, saya sempat tanya nih, ini menarik. Saya tanya, kenapa Ibu mau buka? Di dalam persidangan sebelumnya Ibu nggak buka. Nah, jadi gini, kalau sistem kerja di kantor kami itu ada namanya notulensi setiap sidang dan ada evaluasi kami untuk datangin ke kantor rutan untuk evaluasi dengan terdakwa dengan klien. Habis itu notulensi kami buat, besokannya saya kejar tuh anggota kantor saya, kita kejar notulensi hari ini selesai karena besok saya mau ke sana. Habis itu dikejar, selesai langsung ke
rutan, ini Bu, notulensinya, kan gitu. Dia bilang, Pak Teddy Minahasa ini semua nipu katanya. Semua bohong katanya. Artinya ucapannya di persidangan? Iya, ucapannya di persidangan. Termasuk juga saya samakan beberapa hari ini dengan ahli bahasa kemarin. Itu kalimat penyangkalan kan dalam surat kecilnya Pak Dodi kan. Jadi semua itu disangkal, fakta-fakta. Nah beda dengan Ibu Linda. Ya kan, sangat kontradiktif antara Bu Linda dan Pak TM. Kalau Bu Linda semua mengakui. Gitu. Bahkan ditanya sama saksi penangkap kan waktu itu saya tanya, apakah Ibu Linda kooperatif? Kooperatif. Langsung ditunjukin baran buktinya di mana. Dia yang nyerahkan sendiri. Jadi yang patut kita curigai kan yang menyangkal, yang berbohong. Yang benar, ngapain kita curigai? Kan memang dia selama ini menurut kami ya konsisten gitu. Oke, kembali ke Sukabumi yang di Pelabuhan Ratu. Nama ustadznya atau penghulunya Pak Herman. Pak Herman, kata... Beliau ingatkah nama masjidnya? Nah, untuk nama masjidnya belum saya tanya. Belum saya tanya. Iya, saya juga pengen nanya, betul-betul. Beliau punya semacam saksi, mungkin Pak Herman itu kan, atau apa ada foto dokumentasi? Walinya itu katanya memang dari masyarakat masjid setempat katanya. Orang masjid lah katanya, pengurus masjid yang menjadi wali langsung diambil. Saya juga nggak ngerti apa memang bisa apa enggak ya. Tapi katanya memang sepengetahuan kata Ibu Linda memang pengakuannya begitu. Oke. Jadi sekali lagi, Ibu Linda tadinya kan masih Kristen, tapi begitu mau nikah, dia mualaf dulu membacakan syahadat, lalu pernikahan secara agama. Betul. Oke. Apakah ada dokumentasi, foto segala macam? Katanya ada. Katanya memang ada. Tapi ini nyambung dengan, bukan nyambung ya, berhubungan dengan karakternya Pak Teddy. Pak Teddy itu karakternya katanya memang perfeksionis. Jadi dia tidak mau ada yang celah lah, dia nggak mau ada celah. Jadi foto-fotonya itu ada tapi di handphone ataupun dokumentasi milik Pak Teddy, di kita nggak dikasih. Bahkan surat mualaf kan Pak Bu Linda ini katanya mau ngurus ke Islam di KTP-nya. Di KTP karena masih tercatat Kristen. Makanya yang dibilang sama pengacara Teddy Minahasa kan pada saat itu, jangan terlalu pede katanya, karena ibu kamu kan Kristen, gimana caranya komunikasi secara Islam? Nah, itu di KTP mau dipindah pada saat itu, tapi pada saat perkawinan itu buru-buru langsung balik ke Jakarta dari Pelabuhan Ratu, karena katanya dia ada kerjaan, Pak Teddy Minahasa ada kerjaan, dan kalau mengurus perpindahan agama, katanya harus punya surat mualaf dari masjid itu, tapi nggak sempat diminta surat itu katanya si Ibu Linda di dalam rutan Polres Jakarta Barat itu waktu saya tanya. Baik, Bang, kita ke cerita awal dulu deh. Perkenalan beliau ini seperti apa sih Ibu Linda dengan Pak Teddy?